Harvey Kerr adalah seorang bapak pendiri psikologi fungsionalisme terkenal dalam pendekatan metodis menyeluruh terhadap sainsnya. Karyanya sebagian besar dikhususkan untuk studi tentang kognisi dan persepsi hewan. Kerr berkolaborasi dengan John B. Watson. Pada proyeknya yang paling terkenal adalah eksperimental Kerr-Planck yang terkenal. Kerr memegang jabatan sebagai ketua Departemen Psikologi di Universitas Chicago pada tahun 1926 sampai 1938. Dia juga menjabat jadi presiden American Psychological Association pada tahun 1926. Nah, Harvey Kerr ini terkenal pada peran kuncinya yang pengembangan teori psikologi fungsionalisme. Kerr mengajar bertahun-tahun di Universitas Chicago dan secara singkat menggelapai American Psychological Association. Dia terutama dikenang karena eksperimental Kerr-Planck yang terkenal itu, yang menggunakan tikus sebagai subjeknya. Fungsionalisme lebih menekankan pada fungsi mental daripada elemen-elemen mental. Fungsinya ini adalah dari adaptasi terhadap lingkungan sebagaimana adaptasi biologis Darwin. Kemampuan individu untuk berubah sesuai tuntutan dalam hubungan dengan lingkungan adalah sebuah hal yang terpenting dari fungsionalisme. Juga sangat memandang penting aspek terapan atau fungsi dari psikologi itu sendiri bagi berbagai bidang atau kelompok manusia. Nah, banyak banget achievement nih dari Harvey Kerr, yaitu ada buku psikologi yaitu berjudul Studi Aktivitas Mental menjadi teks yang menentukan gerakan fungsionalisme. Konteks sosial politik di intelektual AS pada abad 19, Amerika Serikat terbelah karena perang saudara bangsa ini memasuki abad 20 dengan optimisme pasca perang saudara. Dengan semangat persatuan dan kemakmuran di bidang ekonomi dan politik, United AS juga bersiap untuk menjadi negara yang dominan di dunia optimisme yang sama juga ada pada dunia akademik. Universitas berkembang pada ilmuwan yang menjadi kembang dari psikologi masuk ke Amerika bersamaan dengan optimisme di bidang ekonomi dan akademik ini disebut dengan antusias oleh masyarakat Amerika sebagai ilmu baru dan berprospek cerah. Amerika banyak menyerap ide pemikiran dari Eropa, contohnya ide tentang empirisme, model pemikiran John Locke, pengilhaman Declaration of Independence, setiap manusia dilahirkan sebagai hak asasi yang sama. Nah, setelah memperoleh gelar sarjana di master dalam bidang psikologi dari University of Colorado, dia memegang posisi mengajar sekolah menengah di Texas, New York, dan Michigan, dan kemudian kembali sekolah menyelesaikan doktor dalam psikologi di Universitas Chicago. William James dilahirkan pada 11 Januari 1842 di kota New York. Dia menghabiskan masa kecilnya di Eropa. Lalu pendidikan dasarnya tidaklah biasa dan sering berganti-ganti, dikarenakan seringnya berpindah dari satu kota ke kota yang lain dan juga keinginan ayahnya agar dia lebih berkembang. Dia melewatkan masa pendidikannya di sekolah umum dan dari guru bimbingan pribadinya di Swiss, Prancis, Inggris, dan Amerika. Setelah mendalami seni selama beberapa tahun, dia menyadari bahwa seni bukanlah bidangnya. Lalu pada tahun 1861, dia masuk ke Lawrence Scientific of School di Cambridge yang memberikan karir di bidang sains dan koneksi dengan Universitas Harvard yang terus berlangsung seumur hidupnya. Saat berusia 35 tahun, dia telah menjadi dosen di Universitas Harvard. Dia menjadi instruktur fisiologi dan anatomi selama 7 tahun, guru besar filsafat selama 9 tahun, dan menjadi guru besar psikologi sampai 10 tahun berkarir dia mengajar. Dan saat dia kembali lagi mengajar filsafat. Dia adalah penulis yang produktif dan berbakat di bidang filsafat, psikologi, dan pendidikan. Dan pengaruhnya pada kehidupan pendidikan di Amerika sangatlah mengesankan. Karya terbesar dan paling berpengaruhnya, The Principle of Psychology atau Dasar-Dasar Psikologi, yang diterbitkan pada tahun 1980. Nantinya akan menjadi materi pendidikan modern yang berpengaruh. Pemikirannya terhadap pendidikan dan pandangannya terhadap cara kerja pengajar dapat dilihat di karyanya yang sangat terkenal, Talks to Teacher. Selain sangat terkenal, buku-buku ini memberikan pengaruh yang besar terhadap pendidikan dan pengajarnya. Teori dan praktek pendidikan adalah hutang terbesar Amerika kepada bapak pendidikan psikologi modern ini. Ia menikah dengan Alice Gibson pada tahun 1878, lalu pada tahun 1882 ia bergabung dengan Theosophical Society, lalu William James meninggal pada 26 Agustus tahun 1910 saat usianya 68 tahun di Tamworth, New Hampshire. Lalu, teori dan pemikiran William James.
William James adalah seorang yang individualis. Di dalam bukunya Task to Teacher, tidak terdapat pernyataan mengenai pendidikan sebagai fungsi sosial. Baginya, pendidikan lebih cenderung kepada organisasi yang ketertarikan mendalam terhadap tingkah laku dan ketertarikan akan kebiasaan dalam tingkah laku dan aksi yang menempatkan individual pada lingkungannya. Teori perkembangan diartikan sebagai susunan dasar dari pengalaman mental untuk bertahan hidup. Pemikirannya ini dipengaruhi oleh insting dan pengalamannya mendalami psikologi hewan dan doktrin teori evolusi biologi. Ketertarikan James akan insting dan pemberian tempat untuk itu dalam pendidikan menjadikan para pembaca bukunya percaya akan salah satu tujuan terpenting di dalam pendidikan adalah memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengikuti instingnya, yang nantinya akan menjadi peribahasa teori pendidikan. Bekerja samalah dengan insting, jangan melawannya. Pembaca yang meneliti dapat menemukan tulisan yang lebih menguatkan akan hal ini, tetapi ketidakraguannya ditunjukkan melalui pernyataan-pernyataannya bahwa persatuan parapsikologi telah salah mengenali kekuatan insting di dalam kehidupan manusia. Lalu teori James akan insting sangatlah bersifat individualis dan sangat kolot pada pelaksanaannya. Mengesampingkan pernyataan mengenai perubahan insting yang berlawanan dengan diskusinya pada Iron Law of Habit atau hukum utama kebiasaan dan kepercayaan akan tujuan dasar pendidikan sebagai pengembangan awal kebiasaan individual dan kelompok dalam pembentukan masyarakat yang lebih sempurna. Singkatnya, James menegaskan dasar dari semua pendidikan adalah mengumpulkan semua insting asli yang dikenal oleh anak-anak, dan tujuan pendidikan adalah organisasi pengenalan kebiasaan sebagai bagian dari diri untuk menjadikan pribadi yang lebih baik. Lalu cara berpikir James yang berusaha sedekat mungkin dengan kenyataan bahwa membuat menjadi ekstrim dalam mengemukakan pendapatnya. Contohnya pada teori emosi, yang berusaha menjelaskan hubungan antara perubahan fisiologis dengan keadaan-keadaan emosional. Sebelum James, seorang filsuf kebangsaan Denmark, Charles, pernah mengemukakan bahwa emosi adalah identik dengan perubahan-perubahan dalam sistem pendarahan darah. Kemudian James mengembangkan lagi teori ini. Menurutnya, emosi adalah hasil persepsi seorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar. Jadi emosi takut timbul karena seseorang mempersepsikan otot-otot kakinya sendiri yang sedang lari setelah ia melihat seekor harimau. Dengan kata lain, seorang menjadi takut karena lari, bukan lari karena takut. Lalu James membantah bahwa emosilah yang menyebabkan perubahan tubuh. Edward Lee Thorndike lahir di Williamsburg pada tanggal 31 Agustus 1874. Dia merupakan tokoh dari aliran fungsionalisme, kelompok Columbia. Ketika bekerja di Teachers College of Columbia, ia tertarik terhadap proses belajar, pendidikan, dan intelijensi pada tahun 1898. Thorndike menerbitkan bukunya yang berjudul Animal Intelligence, An Experimental Study of Association Process in Animal. Buku ini yang merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah laku beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung yang mencerminkan prinsip dasar dari belajar atau learning tidak lain sebenarnya adalah asosiasi. Menurut Thorndike, suatu stimulus akan menimbulkan suatu respon tertentu. Teori ini disebut sebagai teori SR. Dalam teori SR dikatakan bahwa dalam proses belajar, pertama kali organisme hewan ataupun manusia belajar dengan cara coba-coba atau disebut trial and error. Jadi, kalau organisme berada dalam situasi yang mengandung masalah, maka organisme itu akan mengeluarkan serentetan tingkah laku dari kumpulan tingkah laku yang ada untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Salah satu atau beberapa dari rentetan tingkah laku secara kebetulan akan bisa memecahkan masalah tersebut, dan berdasarkan pengalaman tersebut,
Maka pada kali lain, kalau ia menghadapi masalah yang serupa, organisme sudah tahu tingkah laku mana yang harus dikeluarkannya untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga mengasosiasikan masalah tertentu dengan tingkah laku tertentu sebagai proses dari penyelesaian masalah tersebut. Fungsionalisme William McDougall. William McDougall kelahiran di Chedorton, Lancashire 22 Juni 1871. Meninggal di Durham, Newcastle 20 November 1938. Beliau adalah seorang psikologi dari Inggris. Dia mengajar di Oxford University sejak tahun 1904 sampai 1920. Sesudah dari Oxford, dia diangkat menjadi guru besar di Amerika Serikat. Mula-mula mengajar di Harvard University, kemudian pada tahun 1927 pindah ke Duke University di Newcastle di bawah pengaruh W. James. Dia mewujudkan pandangan tentang behaviorisme tentang mengikuti gagasan Watson yang ekstrim. Dia menganggap psikologi sebagai pengetahuan tentang apa perkembangan manusiawi yang harus ditinjau dari sudut biologi. Pandangan mengenai afal naluriah manusia sangat menonjol. Dengan naluri tersebut dimaksudnya suatu disposisi lahirlah sampai pada pengamatan objek-objek tertentu, pengalaman emosional tertentu, dan pelaksanaan berbagai perbuatan tertentu. Atas dasar itu, ia menyusun suatu sistematika perilaku manusia. Perilaku manusia, pemikiran William McDougall. Yang pertama ada konsep tentang pikiran menganggap pikiran sebagai suatu bentuk sistem biologis. Tokoh lainnya adalah William James. Keduanya menggunakan pikiran seperti hati atau paru-paru yang dirancang untuk bekerja secara partikular. Menurut mereka, kualitas pembentukan pikiran ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan lingkungan. Yang kedua ada teori kepribadian. Pengembangan teori kepribadiannya dipengaruhi oleh tradisi pengamatan klinis. Yang ketiga, psikologi sosial. Sebagai ilmu yang mempelajari manusia secara tidak bebas, definisi ini diberikan karena individu manusia menjadi yang utuh akibat dari lingkungan. Yang keempat, ada psikologi bertujuan. Salah satu tokoh yang paling awal mendefinisikan psikologi sebagai ilmu tentang perilaku. Pada tahun 1905, ia menyatakan bahwa psikologi memiliki kemungkinan untuk didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku makhluk hidup secara positif. Ia mengemukakan sejumlah teori yang kemudian dikenal sebagai psikologi bertujuan. Teori-teori ini memberikan aspirasi terhadap behaviorisme di Amerika Serikat. Yang kelima ada psikologi hormon. Dalam teori ini, hasrat ditetapkan sebagai penentu dari perilaku-perilaku. Perilaku juga cenderung bekerja secara analog melalui proses-proses yang berkaitan dengan berbagai ilmu alam dan ilmu kimia.